Kata Kiai Haji Denuri, saya pernah mendengar tuh, Allah berikan kuasa seorang untuk beribadah. Jadi kita ini diberikan kemampuan di Allah SWT bisa beribadah. Bungante, bahagia tidak? Dan ini merupakan yang memang kita dambakan. Dalam setiap kesempatan, alhamdulillah guru kita mengajarkan, mendidik, membimbing, dan banyak pencerahan agama yang begitu nikmat kedengarannya. Beda lagi dengan Nurdin nih. Kalau Nurdin hanya mengisi waktu aja 5 menit sampai setengah 9. Isinya adalah bagaimana kita mengevaluasi kita masing-masing, termasuk saya sendiri. Waktu yang begitu cepat, waktu yang begitu berharga, waktu yang memang mendekati kita ketak ajal. Makanya saya pernah dinasihati oleh guru saya, kalau Nurdin sudah bisa melaksanakan wajibnya, jangan lupa kerjakan sunatnya. Hadirin begitu tidak? Hadirin gitu enggak? Sokol diantara, sopa diantara. Wow, osok di antara. Jawab tuh, osok itu gitu mana sih? Ya, kalau kiai sih jangan ditanya, ya. Makanya saya sendiri kampung ini kadang iris. Orang itu sekarang mau sholat tapi hanya fardunya, qobliyah dan badiahnya ditinggalkan. Apalagi wirid yang memang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi, kekompakannya sudah mulai turun. Jadi imam itu di depan sendiri saja, kasihan deh imam. Nah gitu ya. Jadi bagaimana kita supaya betul-betul memanfaatkan ilmu? Buat saya sendiri nih, waktu yang begitu cepat, waktu yang bersingkat, kita padatkan dengan ibadah. Setuju? Setuju? Kita tahu bagaimana kelemahan kita dan kita bisa bagaimana mengantisipasinya. Jamaah sekalian punya masalah masing-masing, punya problem masing-masing. Hanya kita yang tahu dan cari solusi yang terbaik. Pertama, dengan lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Penyakit semakin banyak, masalah semakin banyak, tapi bagi kita bukan menjauh daripada masalah, tapi kita akan mencari solusi dengan Allah Subhanahu. Banyak bertawasul dengan hal baik. Alhamdulillah. Nikmat tadi tawasul tuh. Saya pernah mendengar kata saya ini, bimadil Mustafa tahyal qulub waktu tauhatoya wadunu. Pengajian ketika ada marhabanya itu yang kejar. Kenapa? Karena akan menghidupkan hati. Betul tidak? Cuman hati itu bukan lompatan. Semakin gemar beribadah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di dalam sebuah perkumpulan yang insya Allah perkumpulan ini kita harapkan bisa mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, walaupun penuhlah kita dengan kekurangan, namanya juga manusia. Tapi setidaknya tadi dikatakan bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan, kita diberi oleh Allah akal, kita diberi oleh Allah petunjuk, kita diberi oleh Allah contoh uswah hasanah Nabi Muhammad SAW yang dengannya kalau kita pergunakan dia dengan benar, kita gunakan akal kita, kita buka hati kita, kita ikuti petunjuk, kita ikuti contoh, gitu ya. Itu mudah-mudahan kita bisa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi dibahas tentang taufik, ya sedikit aja nih, sedikit. Saya juga pengen ikutan begitu. Taufik itu ibaratnya GPS ya. Hidayah itu petanya, taufik itu GPS. Kita diberi hidayah sama Allah, petanya kita udah diberikan, cara untuk menuju kepada Allah. Tapi nggak semua orang kan bisa baca peta itu dengan baik sehingga dia bisa menemukan jalan yang tepat. Taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah
tuntunan dari Allah untuk kita bisa mencari jalan yang tercepat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan wasilah daripada majelis ini, bukan karena siapa yang ngomong, bukan juga karena siapa yang hadir, tapi karena ini majelis yang di dalamnya kita terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini majelis jadi wasilah bagi kita semua yang ada di dalamnya untuk dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pembahasan fikih ya. Di 2 pekan yang lalu kita sudah sampai masalah adzan ya. Kalau nggak salah ya. Sampai syarat sahnya adzan dan iqamah. Ya. Sekarang kita masuk ke syaratnya muadzin, orang yang adzan. Syaratnya muadzin ada 4. Yang pertama Islam. Kalau ada orang bukan Islam, non Islam, kemudian dia mengumandangkan azan, azannya nggak sah. Azannya nggak sah. Yang kedua tamyiz. Anak itu, orang itu sudah mumayyiz, ya. Nggak sah seseorang yang melakukan azan kalau itu anak kecil yang belum tamyiz. Walaupun suaranya bagus. Tamyiz itu bagaimana ukurannya? Itu anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dikasih antara bara api yang menyala itu kan bagus juga bentuknya, sama mainan yang seperti itulah, yang semisal misalnya, atau batu es sama itu, mana yang dia pilih? Kalau dia sudah bisa memilih batu es, dia menjauhi bara api tadi itu anak sebetulnya udah bisa menggunakan akalnya dengan benar, udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Atau orang gila kalau azan, boleh nggak? Nggak boleh, karena dia nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk buat dirinya. Atau orang yang mabuk juga azannya nggak sah. Kalau ada anak kecil SD itu, pinter anaknya, udah 10 tahun, azannya bagus, boleh nggak dia azan? Boleh. Sah nggak azannya? Sah. Cuman kalau ada yang besar-besarnya, apalagi kalau ada merbotnya, udah biarin merbot aja deh. Ya, kalau kita ambil kerjaannya merbot mau ngapain? Bersih-bersih masjid doang kan enggak. Dia juga ingin berkhidmah di dalam ibadah. Jadi kalaupun ada sesekali boleh, anak kecilnya boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya muadzin itu adalah laki-laki. Ya. Enggak sah azan yang dilakukan oleh perempuan atau khunta. Ya, khunta ini agak ke perempuan-perempuanan, boleh jadi banci, boleh jadi bencong. Ya. Tapi khunsa yang dimaksud di dalam sini adalah seseorang yang belum jelas kelaminnya nih, laki atau perempuan. Ya. Kenapa kok perempuan enggak boleh azan? Karena alasannya adalah tidak sesuai dengan apa yang dituju oleh syariat, enggak sesuai dengan tujuannya syariat. Kenapa begitu? Karena perempuan, azan itu kan panggilan, perintah untuk melaksanakan sholat. Kalau perempuan yang azan, maka secara tidak langsung dia memerintahkan orang laki. Nggak pas sama tujuan syariat. Kemudian yang kedua, suaranya perempuan. Ya, suaranya perempuan khawatir menimbulkan fitnah. Karena kan sunnah untuk memperbagus bacaan azan. Ya. Kalau perempuan yang azan dikhawatirkan jadi fitnah, ya. Kalau disunahkan bagi perempuan, maka yang mendengar itu hanya para wanita, ya. Ini juga sedikit banyak, jangan tersinggung ya. Cuman kalau bisa pengajian ibu-ibu itu nggak usah pakai corong keluar, kalau bisa nggak usah. Udah di dalam aja, seseteruan kita aja, seseteruan perempuan aja udah. Jangan pakai mic keluar-keluar, ya. Bukan suaranya jelek, kalau suaranya bagus malah lebih parah. Kalau suaranya jelek nggak apa-apa malah. Tapi suara nggak bagus aja, suara jelek aja tuh jangan. Apalagi kalau suaranya bagus. Ya. Jadi kalau ada pengajian ibu-ibu, udah di dalam aja. Jangan keluar-keluar, ya. Suaranya, ya. Pakai suara internal aja, nggak usah pakai toa yang di luar. Saran aja ini, saran.
karena menjadi tujuannya syariat itu seperti itu ya. Kemudian yang keempat, syaratnya seorang muadzin dia harus mengetahui masuknya waktu supaya dia bisa azan tepat waktunya gitu ya. Ini sebetulnya di matan Zubat disebutkan oleh Ibn Ruslan ya. Kemudian kesunahan daripada azan. Yang pertama tartil, pelan-pelan ketika melaksanakan azan. Bukan yang pelan banget, enggak juga. Tapi yang penting suaranya jelas dan dia tartil. Kemudian melafadzkan 2 takbir dengan 1 kali nafas. Jadi Allahu Akbar dengan 1 kali nafas. Ya, sunnahnya. Kalau misalnya dia Allahu Akbar, boleh, nggak apa-apa. Cuman tidak mendapatkan kesunahan. Jadi sunnahnya 2 takbir itu dengan sekali nafas. Kan ada 2 kali tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian suaranya itu agak dikeraskan untuk supaya dia bisa terdengar lebih banyak orang. Kalau dulu nggak ada mic nih, nggak ada speaker. Jadi orang naik ke atas bangunan yang lebih tinggi, kemudian dia mengumandangkan azan dengan suaranya yang lantang gitu, yang kencang. Buat apa? Supaya suara itu pemberitahuannya bisa terdengar lebih luas lah gitu ya. Kemudian ketika dia bertakbir, untuk lafaz takbir yang pertama, Allahu Akbar itu kan 2 kali. Itu takbir yang pertama boleh di kasroh, boleh disukun. Jadi boleh Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, ra yang akbar pertama itu boleh disukun, boleh di fathah. Ya. Tapi kalau yang kedua harus disukun, dimatikan. Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar boleh. Dua-duanya boleh ya. Kemudian ada tatwib pada saat adzan subuh. Tatwib itu yang ucapan as-salatu khairum minan naum. Ya, yang dipanjangin yang as-solahnya, jangan an-naumnya. Kan itu kan maknanya sholat itu lebih baik daripada tidur. Ini kita biasanya bacanya as-salatu khairum minan naum. Salah, terbalik. Kita bacanya bisa as-salatu khairum minan naum. Ini tidurnya malah panjang. Sholat sebentar, tidurnya malah panjang. Sholat lebih baik daripada tidur. Kalau bisa yang dipanjangin yang naumnya, yang sholatnya, jangan yang naumnya. Tatwib ini sunnah pada saat adzan subuh yang pertama dan kedua. Loh, emang adzan subuh 2 kali? Iya, dulu itu 2 kali. Di Malaysia itu masih ada yang melakukan seperti itu. Adzan subuhnya 2 kali. Di sini mungkin ada kalau di kampung-kampung. Tapi udah jarang, saya kira udah jarang. Dulu biasanya pas orang-orang jam-jamnya sahur jam-jamnya sahur tuh ada yang adzan, ya. Tapi sekarang udah jarang. Padahal itu sunnah, ya. Tapi sunnahnya juga adzan yang pertama sama yang kedua muadzinnya beda, supaya orang kenal. Oh, ini adzan pertama untuk bangunin orang sahur. Yang adzan kedua ini baru adzan benar. Ada adzan kidib, ada adzan sodik. Ya. Kemudian selanjutnya kesunahan adzan melakukan tarji, yaitu membaca 2 kalimat syahadat pelan-pelan dulu sebelum dia ucapkan yang kencang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebelumnya dia baca pelan dulu untuk dirinya. Tarji, ya. Itu juga disunnahkan. Kemudian meletakkan 2 jari telunjuknya di lubang telinganya. Gunanya untuk menunjukkan bahwa dia sedang mengumandangkan azan. Dan itu sangat membantu untuk konsentrasi. Dia nggak mau dengar suara-suara yang lain.
Yang dia fokus adalah pada apa yang dia lantunkan begitu, azannya ya. Kemudian menoleh ketika membaca dua hayya ala shalah sama hayya alal falah. Saat membaca hayya ala shalah itu dia menyapu ke kanan. Hayya ala shalah sambil disapu ke kanan gitu. Pandangannya, suaranya itu disebarkan begitu. Kalau yang hayya alal falah dia sapunya ke kiri. Ya. Kemudian bagi orang yang mendengar bagi yang mendengar azan tadi itu sunnah untuk menjawab azan dan iqamah walaupun dalam keadaan dia punya hadas besar. Walaupun dalam keadaan janabah boleh. Tetap disunahkan untuk menjawab azan maupun qomat. Ya. Kemudian disunahkan juga setelah dia mendengar syahadat yang kedua, sunnah untuk membaca wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Nah, itu disunahkan untuk membaca bacaan itu setelah mendengar syahadat yang kedua. Bagi yang menjawab hayya ala shalah maupun hayya alal falah, sebagian sunnah untuk membaca hauqalah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Kemudian sunnah juga ketika menjawab tathwib tadi itu dengan minimal bacaan sadaqta wa bararta. Ya. Sadaqta wa bararta. As-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa bararta. Kemudian juga disunahkan untuk membaca doa setelah adzan. Ya. Nanti pas selesai adzan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, baca dulu salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru baca doa habis adzan. Dan pada hafal biasanya ini. Habis maghrib di TV dulu sering diputar nih Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah dan seterusnya sampai selesai. Innaka la tukhliful mi'ad. Kemudian disunahkan untuk menambahkan doa. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Doa-doa di antara dua adzan, maksudnya antara adzan dengan iqamah itu ada waktu itu adalah waktu istajabahnya doa. Maka perbanyak membaca doa di waktu itu. Ya. Ini bagian dari doa-doa yang warid, yang diriwayatkan. Ya. Tapi kalau mau menambahkan doa sendiri, fadhol. Boleh. Ya. Kemudian juga disunahkan untuk menambahkan doa Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Ada yang bacanya Rabbighfirli wa liwalidayya, ada yang bacanya Rabbighfirli wa liwalidiyya. Ya, satu fathah, satu kasroh. Katanya kalau yang pakai kasroh itu bukan cuma kedua orang tua, tapi sampai ke atas-atasnya begitu. Ya. Rabbighfirli wa liwalidiyya atau Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali. Kemudian warhamhuma atau warhamhum kama rabbayani shaghira. Ya. Kemudian juga tambahkan doa Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum warzuqna birrahum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Perbanyaklah istilahnya untuk membaca doa-doa yang baik. Itu doa minta keberkahan buat keturunan-keturunan kita nantinya. Biar dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak bisa ngejaga, kita berusaha ngejaga anak kita. Ya. Tapi sejatinya yang menjaga anak-anak kita itu Allah. Karena penjagaan kita ini sangat terbatas. Sehari berapa sering kita mantau anak-anak kita? Terbatas. Dia ada di depan mata kita, bisa kita pantau. Dia ada di kamarnya, kita nggak tahu dia lagi ngapain. Apalagi kalau udah pegang handphone. Kita nggak paham apa yang dilakukan. Apalagi kalau dia jauh daripada kita kan gitu ya. Maka panjatkan doa-doa itu. Ya. Kemudian doa setelah mendengar azan subuh disunnahkan untuk membaca doa
Allahumma inna hadha iqbalu naharika wa idbaru laylika wa aswatu du'atika wa khuduru salawatika as'aluka an taghfira li. Ya, saya juga jarang baca sih. Saya juga nggak hafal banyak-banyak doa, tapi minimal kita ada doa yang kita hafal. Ya, begitu juga membaca sholawat kepada Rasulullah SAW setelah adzan. Ya, makanya tadi sebelum doa, habis jawab bacaan adzan, disunahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, bagi muadzin sunnah untuk mengumandangkan adzan kalau seandainya ini pernah terjadi sama kita ketika wabah COVID kemarin. Saya nggak tahu kalau di sini dah. Tapi kalau di tempat saya di Bogor Park tuh itu dikumandangkan ini, shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum. Yang adzan tetap adzan tapi nggak manggil orang ke masjid. Disuruh orang-orang itu sholatnya di rumah masing-masing. Biasanya kalau di sana itu dilakukan ketika malam gelap hujan, subuh-subuh nih atau malam-malam maghrib isya gitu. Untuk ke masjid orang tuh susah. Untuk ke masjid orang susah. Jadi dikumandangkan perintah itu. Sholatlah di rumah-rumah kalian. Fi buyutikum. Ya. Lafaz ini sebagian ulama sudah menggantikan hayya ala yang dua. Hayya ala shalah, hayya ala falah. Tapi ada yang tetap membaca keduanya baru membaca ini. Nggak ada masalah yang gitu ya. Kemudian kesunahan di dalam iqamah. Ya. Yang pertama, suaranya tidak sekencang orang yang adzan. Nggak sekencang orang yang adzan. Kemudian bacaannya juga agak dipercepat. Tidak seperti adzan. Adzan boleh dipanjangkan sedikit, walaupun tidak terlalu yang panjang bagaimana. Tapi biasanya bacaan adzan itu lebih mendayu dan lebih indah. Lebih kencang, lebih mendayu, lebih indah. Cuma kalau untuk iqamah agak dipercepat, tidak terlalu lambat lah seperti halnya adzan. Ya. Kemudian dilakukannya di tempat yang berbeda dari orang yang melakukan adzan, supaya orang paham, oh yang ini adzan, yang ini qomat. Ya. Bagi yang menjawab saat didengar lafaz qad qamatis shalah, maka disunahkan untuk menjawab aqamallahu wa adama hamadatis samawati wal ard waj'alna wa ahlana wa auladana min dzurriyyatina min salih ahliha ya karim. Ya. Kemudian untuk itu bagian dari Al-Qur'an ya. Aqamallahu wa adama hamadatis samawati wal ard waj'alna wa ahlana wa dzurriyyatina min salih ahliha ya karim. Kemudian yang kelima disunahkan juga penentuan pelaksanaan iqamah itu diserahkan kepada imam sholat. Imam sholat. Biasanya kalau subuh itu sunnahnya agak diperlama daripada adzan, daripada waktu-waktu lain. Jadi setelah adzan itu biasanya subuh lebih lama, antara adzan sama qomatnya itu lebih lama, bisa sampai 20-25 menit. Ya, cuman kalau waktu maghrib itu dipercepat karena waktu maghrib itu pendek. Waktu di Tarim, di Sewun, di Hadramut lah ya, itu orang itu ketika selesai adzan nggak ada yang sholat sunnah qobliyah. Beberapa yang saya dapati di masjid-masjidnya nggak pakai sunnah qobliyah. Abid adzan berhenti sebentar langsung qomat, langsung sholat maghrib. Ya, karena waktunya maghrib itu sangat pendek. Ya. Ada tempat-tempat yang kok antara adzan sama qomatnya lama banget. Imamnya kagak datang-datang. Imamnya nggak datang-datang. Lama gitu di rumah deh. Tapi karena beliaunya imam, ya kita harus nunggu. Karena pelaksanaan iqamah itu diserahkan kepada imam sholat. Ya. Tapi kalau misalnya imamnya memang nggak datang, terus ada yang menggantikan, ya nggak apa-apa juga. Cuman adabnya itu kita menunggu imam. Kecuali kalau kita punya hajat tertentu yang emang nggak bisa berlama-lama. Itu di riwayat dibilang para sahabat itu pernah menunggu Rasulullah SAW. Itu sholat isyanya itu di pertengahan malam. Dan mereka masih menunggu aja.
nungguin Rasulullah. Rasulullah sibuk ngapain? Nonton TV? Enggak. Rasulullah sibuk dengan urusan umatnya. Sibuknya Nabi beneran sibuk, bukan kayak kita, ya. Nah, makanya pelaksanaan iqamah itu sunnahnya memang diserahkan kepada imam sholat. Kalau imam udah bilang qomat lagi, baru dia qomat. Tapi kalau sekarang kan udah ada ketentuan waktunya itu, imam juga harus tunduk sama itu ya. Jadi mau nggak mau udah sama jam tunduk imam. Ini bid'ah nggak nih? Enggak ya. Kesunahan orang yang adzan, satu, suci dari hadas kecil maupun besar. Ya, jadi kalau mau adzan harus punya wudhu, bukan harusnya wajib, tapi disunahkan, sangat disunahkan untuk punya wudhu. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Wah, saya nggak tahu kiblatnya kemana, ijtihad. Kira-kira ke arah mana? Tanya sama orang sekitar. Wah, saya hidup di negeri bukan orang Muslim. Kamu lihat hari siang, tenggelamnya matahari di mana? Ke barat. Nah, itulah arah kiblatmu. Ya. Matahari tadi tenggelamnya kemana? Sana. Oh ya udah, berarti arah sana arah kiblat kita. Ya. Ngapain kok ngadepnya ke barat? Kenapa nggak ke selatan? Kenapa nggak ke timur? Ya orang diperintahinnya begitu. Kalau diperintahinnya begitu ya nggak apa-apa deh. Nurut aja. Kan semua arah sama. Semua itu bisa kita menuju ke Ka'bah. Ya kalau semua arah sama, diperintahinnya ke barat, kenapa protes? Orang sama kan gitu, ya. Kemudian sunnah buat orang yang adzan bersiwak dengan melaksanakan kesunahan-kesunahannya. Ya. Siwak nih satu hal yang sangat penting. Udah ada yang beli belum? Belum ya? Oh iya. Ntar dah kita minta oleh-oleh dari Mekahnya nih, pasti. Mudah-mudahan bawa siwak yang banyak. Taunya beli di Empang, nggak apa-apa juga, yang penting kita dapat siwak, ya. Kemudian sunnahnya orang yang adzan juga mengumandangkan adzan dengan berdiri. Kemudian sunnahnya juga suaranya indah. Kenapa suaranya indah? Supaya orang itu tertarik. Kita nih Islam nih memperhatikan sampai yang begitu-begitu. Sayyidina Bilal itu kulitnya bukan putih, Pak. Bukan kulitnya coklat gitu, hitam, orang Afrika beliau, tapi suaranya luar biasa. Orang Afrika itu emang diberi kelebihan sama Allah, suaranya indah, kenceng, mantep, indah. Makanya beliau ditunjuk sama Nabi sebagai muadzin. Ada muadzin yang lainnya juga, Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Tapi suaranya adzannya Bilal hebat, ya. Kemudian hendaknya orang yang adil, sunnahnya seorang muadzin. Kemudian juga terpercaya. Kenapa kok terpercaya menjadi kesunahan? Supaya orang yakin, ini udah masuk waktu, dia adzan udah masuk waktu nih. Bukan orang yang suka bercanda. Baru jam 10 pagi udah adzan dia. Kan ada yang begitu, ada? Nggak ada, itu saya bercanda aja. Kemudian melaksanakan adzan, mengumandangkan adzan, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mengharapkan bayaran materi. Loh, Beb, ini merebot sekarang kita bayar. Loh, merebot itu dia bukan mengharapkan duit kita, justru kita yang ngarepin supaya dia mau, makanya kita bayar. Tapi kan dia belum tentu minta dibayar. Karena tugas dia juga satu, bukan cuma adzan doang. Merebot tuh tugasnya juga ngurusin masjid. Jadi kita nggak bisa serta-merta menuduh bahwa muadzin ini minta dibayar, nggak bisa. Itu masalah hati. Tinggal sekarang kita, kalau kita jadi muadzin, ini kita minta dibayar apa enggak? Dibayar ini bukan cuma duit, Pak. Dibayar itu juga maksudnya untuk urusan dunia. Supaya kenapa kamu mau adzan? Biar orang tahu suara saya bagus. Ini sama aja meminta dibayar sih, ya. Bukan karena urusan selain dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian sunnahnya juga untuk mengumandangkan adzan di tempat yang tinggi, kemudian adzan di dekat masjid. Di dekat masjid. Makanya akhirnya dulu tuh ada menaranya masjid itu. Di zaman Nabi awal nggak ada menaranya, ya. Dia pergi ke samping masjid, tempat yang agak tinggi, di atasnya itu baru beliau melaksanakan adzan, ya.
Kemudian buat orang yang adzan tidak menjawab salam kalau ada orang yang mengucapkan salam ke dia. Ada nggak tuh yang gitu? Ada orang lagi adzan gitu, Assalamualaikum. Nggak ada kan ya? Ya kalaupun ada, tidak menjawab salam. Tidak disunahkan bagi dia menjawab salam. Ya. Kemudian juga ketika mengumandangkan adzan, itu dia dalam kondisi tetap. Jangan jalan-jalan, jangan iseng. Kalau lagi adzan, konsentrasi adzan. Ini manggil orang untuk menghadap Allah. Tidak berjalan-jalan di saat mengumandangkan adzan. Ya. Dan beberapa hal yang dimakruhkan, ini kita selesaikan sampai sini aja dulu. Hal-hal yang dimakruhkan pada saat adzan, yang pertama terlalu memanjangkan bacaan adzannya sampai orang kecapean sendiri ngedengerinnya. Allahu Akbar, Allah, udah kepanjangan, beberapa kali nafas lagi. Ya. Kemudian dimakruhkan juga berbicara tanpa ada maslahat ketika dia sedang beradzan. Orang kalau lagi adzan jangan ngomong yang macam-macam. Ya, kalau ada keperluan wajib buat dia yang nggak bisa dia ini kan, ya nggak apa-apa dia ngomong. Cuman makruh aja kalau tanpa ada hal-hal yang maslahat. Kemudian ketika dia adzan, dia tidak menjawab adzannya sendiri. Kadang-kadang ada orang yang kelewat soleh begitu. Dia adzan, dia jawab adzannya sendiri. Padahal makruh buat dia untuk menjawab adzannya dia sendiri, makruh. Ya. Mengumandangkan adzan dalam posisi duduk atau mengendarai kendaraan, kecuali bagi musafir. Jadi kalau ada orang yang dia udah nggak bisa bangun muadzinnya, ada satu lagi yang masih bisa berdiri, maka diutamakan yang berdiri. Kalau yang itu mau adzan gimana, Beb? Boleh, cuman makruh. Bukannya nggak boleh, boleh, cuman makruh. Nah ini kadang-kadang kalau kita ngelihat dia ini udah lama nggak adzan, kita pengen dengar adzannya dia supaya dia nggak ngejaga perasaan orang. Sesekali boleh, kita hargai dia untuk dia adzan kembali. Ya. Kemudian makruh juga untuk keluar dari masjid setelah dikumandangkan adzan, kecuali kalau ada hajat. Saya kebelet, Beb, harus keluar nih, boleh keluar. Ini nggak ada apa-apa, udah adzan. Kemudian saya mau keluar dulu, mau ngapain keluar masjid? Saya mau ngerokok dulu. Bukan waktunya. Ya, kalau sudah adzan, sudah tunggu untuk melaksanakan sholatnya. Ya. Kemudian juga makruh untuk mengumandangkan adzan membelakangi atau menyampingi kiblat. Jadi harus menghadap kiblat. Selain daripada menghadap kiblat hukumnya makruh. Sah nggak? Sah. Ya. Tapi makruh. Makruh itu dibenci, nggak disukai. Ya. Lawannya sunnah. Ini kalau orang sekarang ditanya lawannya sunnah apa? Bid'ah. Padahal lawannya sunnah itu makruh. Nggak ada lawannya sunnah itu bid'ah. Ya. Kemudian muadzinnya termasuk orang yang fasik atau masih terlalu kecil. Kalau dia terlalu kecil walaupun suaranya bagus, sah nggak adzannya? Sah. Cuman makruh. Ya. Kalau ada orang fasik sholat adzan, sah nggak adzannya? Sah. Cuman makruh. Ya. Ini kan kita mau ngambil kesunahan-kesunahan. Ya, tadi dibilang kalau ingin mendekat kepada Allah, Allah itu di dalam hadits qudsi dibilang, Allah itu menyenangi orang-orang yang mendekat kepadanya dengan hal-hal yang sunnah. Setelah melakukan yang wajib, kita melakukan banyak amalan sunnah. Orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sejengkal itu Allah akan mendekat kepadanya. Ini majas ya, ini majas, metafora. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada kita satu
hasta. Kita mendekat kepada Allah satu hasta, Allah mendekat kepada kita satu depa. Kita berjalan, Allah berlari-lari kecil. Maksudnya apa itu? Allah itu lebih senang untuk menyambut kita dibandingkan dari usaha kita, upaya kita untuk mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah tadi. Ya, maka usahakan dapetin sebanyak-banyaknya sunnah ketika kita mulai dari adzan, qomat, sampai sholat, sampai selesai sholat. Ini kan kemarin kita ada yang bilang 500, ada yang 800, ada yang 1000. Ini berapa banyak yang bisa kita ambil sunnahnya dari situ? Ya ambillah sebanyak-banyaknya. Orang sunnah sholat lebih bagus pakai kopiah daripada nggak pakai kopiah. Ya, walaupun sah semua, lebih bagus pakai jubah daripada nggak pakai jubah. Lebih bagus pakai gamis daripada pakai 2 lapis ini nih, kain sama sarung. Gamis lebih utama. Pakai rida nggak pakai rida, lebih utama pakai rida. Pakai imamah sama pakai peci, lebih bagus pakai imamah. Semakin banyak sunnah, semakin bagus ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua nanti bertemu di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab, tanpa fitnah, ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surah Al-Fatihah.